So let's go, seize the feeling, 'cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Find the real me. So let's go, seize the feeling, 'cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Terima kasih Pak Erick Thohir sudah disupport biji kacang saja. Find the real me. So let's go, seize the feeling, 'cause you know it's time for the meaning. Now we show Ini yang kemarin naik ke penjualannya nih. Alhamdulillah sangat baik sekali. Untuk menteri. Iya. Kalau mau dikirim boleh. Harus dong. Oh iya, pasti. Oke, biar harus di sini dulu. Ini semua dengan sekarang langsung ini di Metro TV. Wih, ini abon sama roti gitu ya? Cemilan favorit. Raos Flosro, roti abon gulung khas Purwakarta. Belum pulang ke Purwakarta, kalau belum mau pulang Raos Flosro. Di bawah saya. 35% naik. Oke, silakan. Find the real me. So let's go, seize the feeling, 'cause you know. Baik, kami persilakan untuk Mas Menteri, Ibu Ana, dan para tamu VIP lainnya untuk duduk terlebih dahulu. Sampurasun, Purwakarta, Sampurasun. Baik, hadir. Dan tentu saja sampai promosi ya, kemudian juga waktu pandemi juga kita ada sedikit tidak kita tutup waktu itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan, bahkan mungkin pengunjungnya lebih banyak ya sebelum adanya pandemi, betul ya Pak Waji? Oh, sekarang setelah mulai kita relaksasi pembatasan ini, pengunjungnya sudah lebih tinggi dari sebelum pandemi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tandanya dengan ada perluasan ke belakang.
Jadi ada berkah ya ini justru ya. Dan pandemi ini mendidik kita semua untuk banyak melakukan perbaikan ya, Bu Bupati ya. Yang Bu Bupati lihat perbaikan apa yang terlihat di UKM di Purwakarta ini setelah pandemi? Apa juga sudah mulai bagus, brandingnya juga sudah ditonjolkan gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak, dan kemudian juga yang lebih ada perbedaan yang lebih menonjol adalah bahwa pelaku usaha ini, pelaku UMKM ini mereka tahu pesan. Akhirnya yang tadinya selalu konvensional hari ini sudah online, banyak yang online, betul tidak? Nah itu yang kemudian memang para konsumen kita mengharapkan adalah kemudahan. Pak Vincent tadi berapa tusuk satenya? Hari ini saya alhamdulillah 22 tusuk. Saya udah lapor ke yang haji ya gitu deh. Ditambangin nanti pas pulangnya. Terima kasih. Ini namanya Menong ya. Si Menong. Terima kasih. Ya ini adalah produk Ria dan saya ucapkan terima kasih. Bu Bupati, Pak Deputi, Pak Kadis, saya ucapkan terima kasih. Ini saya terharu sekali tadi penutupan dari program workshop kata kreatif kita membawa kita ke Kabupaten Purwakarta, dan saya melihat antusiasme masyarakat yang semangat, masyarakat ekonomi kreatif yang ingin bangkit, dan ini menjadi satu fenomena tersendiri. Di saat banyak yang membicarakan mengenai resesi, emak-emak tadi itu sama sekali merasakan justru hasil kerjasama provinsi dan kabupaten juga. Demikian yang ingin saya sampaikan. Mungkin Bu Bupati ada yang mau ditambahkan? Sudah? Pak tadi? Cukup? Baik, silakan teman-teman. Jadi yang mereka butuhkan adalah pelatihan, yang dia butuhkan adalah pendampingan, pemasaran. Makanya tadi program e-katalog juga kita dorong agar mereka semua masuk ke dalam e-katalog, dan mereka butuh asistensi perizinan dan pembiayaan. Itu yang selalu menjadi isu terpenting yang diangkat oleh para UMKM. Dan kalau kita bisa menangani 5 masalah utama ini, saya yakin kita bisa mengatasi resesi tahun depan. Ya, tentunya ini adalah rancangan yang sedang digodok. Kita harus berikan masukan. Beberapa masukan sudah kami terima dari PHRI, dari beberapa pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama pelaku usaha ya di destinasi wisata. Tentunya semua masukan ini kami akan sampaikan kepada rekan-rekan di DPR. Jangan sampai usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang baru saja bangkit ini mendapatkan narasi negatif. Kita harus pastikan agar kebangkitan ekonomi kita, terbuka lapangan kerja itu tidak mungkin nanti akan terganggu dengan satu narasi yang mungkin tidak sesuai dengan konteks yang sekarang sedang dibahas dalam pemulihan ekonomi. Jadi saya serahkan nanti masukan ini kepada rekan-rekan di DPR untuk dibicarakan masing-masing fraksi. Kami di Komisi 10, kebetulan Pak Ketuanya ini juga dari dapilnya dekat sini nih, Pak Huda nih. Dapilnya di Kerawang ya. Jadi nanti akan kami sampaikan kepada, jangan sampai masukan dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini tidak tertampung dan akhirnya mengakibatkan potensi narasi yang negatif. Langkah yang akan dilakukan untuk dunia pariwisata maupun ekonomi kreatif menghadapi krisis potensi resesi 2023 mendatang. Penguatan UMKM ini yang udah harus dilakukan. Nomor 2, penyiapan destinasi. Jadi di Purwakarta ini destinasi wisata kuliner yang sangat luar biasa. Harus kita tingkatkan aksesibilitas dari beberapa desa wisata yang lagi dikembangkan di Jawa Barat ini, luar biasa potensinya. Dan yang terakhir menurut saya adalah penguatan dari segi pemasaran produk-produk UMKM untuk pasar dalam negeri. Karena yang menjadi kekuatan di tengah resesi global adalah pasar dalam negeri kita.
Ya, ini kan Hari Santri, apakah ada motivasi untuk para santri? Ya, kami baru saja melakukan prosesi Hari Santri di beberapa kegiatan. Nanti akan puncaknya bersama Bapak Wakil Presiden hari Jumat depan di Pondok Pesantren Tanara di Tangerang. Tapi dari hari ini, dari rangkaian kegiatan yang ingin kita sampaikan bahwa santri ini adalah tulang punggung kita. Kita akan mentransformasikan kekuatan ekonomi umat untuk bisa menjadi perekat Islam yang rahmatan lil alamin, bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan tadi produk-produk yang dikembangkan oleh santri juga sekarang memiliki kapasitas untuk go internasional. Kemarin santri yang dari Sukabumi produknya sudah diekspor sampai ke Kanada. Jadi inilah beberapa kegiatan yang akan kami lakukan, termasuk digitalisasi daripada usaha-usaha yang berbasis santri. Satu lagi Pak, untuk peluang pencapresan Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Ya, nah, ini kayak gitu ya. Tapi ini harus dijawab Bu, karena memang kontestasi demokrasi sudah memasuki dinamika yang lebih tinggi. Tentunya peluang dan ruang itu dihadirkan untuk setiap partai politik. Mereka melakukan diskursus untuk memilih, karena yang menjadi tugas dari partai politik itu adalah melakukan kajian dan menentukan nanti siapa yang akan diajukan. Saya menyampaikan dari awal tugas saya sekarang sebagai kader Pak Prabowo, saya tegak lurus sama Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo menugaskan saya untuk 100% fokus di kabinet. Jadi saya tegak lurus juga ke Pak Jokowi. Tugas kami adalah memastikan jalannya pemerintahan ini fokus kepada mengatasi permasalahan yang dihadapi, termasuk geopolitik dan ancaman resesi. Jadi proses politik akan berjalan. Siapapun yang ada di posisi ini harus siap, tapi nanti yang akan menentukan adalah partai politik. Oke? Kalian ini ada di dalamnya, ada beraneka ragam pendapat dari ekonomi kreatif ada di dalam. Yang fotonya yang mana? Ini banyak foto. Foto yang mana yang foto? Oke, terima kasih.